Halo guys, dimanapun kalian berada, ini gua lagi keadaan malam ya guys ya, jadi harap dimaklumi. Gua lupa gua ada sesuatu untuk take video anjas kelas. Eh, Pertama-tama mohon maaf jika ini nih agak belepotan. Gua pakai headset buat jadi dijadiin mic. Ada kata pepatah mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Halo guys, nama gua Amsal Boy Kartu Sirigar. Salam Pancasila dimanapun kalian berada, anda semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Gua dari Sidikalang, Provinsi Sumatera Utara, tapi sekarang tinggal di Kalimantan. Gue sendiri akan menjelaskan sedikit pemahaman gue tentang apa itu Pancasila. So simak videonya, jangan sampai ketinggalan. Kita langsung ke inti videonya aja. Jadi apa sih Pancasila itu? Jadi Pancasila adalah gabungan dari sila yang membentuk kesatuan yang utuh, yaitu Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Disclaimer dulu bos, gue nih sebagai rakyat Indonesia tentu hafal itu apa itu Pancasila. Apa kalian tidak hafal Pancasila? Berarti kalian sama dengan DPR sana yang hanya menduduki jabatan mereka tapi tidak tahu apa itu Pancasila. Mungkin juga mereka tidak tahu apa dari makna Pancasila, karena kita lihat pekerjaan mereka tuh enggak sesuai dengan enggak konfrontasi sama dengan Pancasila. Jadi gua akan menyebutkan 5 Pancasila tersebut. Pancasila: satu, ketuhanan yang maha esa; 2, kemanusiaan yang adil dan beradab; 3, persatuan Indonesia; 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari itu kita harus hafal guys dengan Pancasila, karena Pancasila itu sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia, dasar bagaimana kita berperilaku di dalam negara. Tapi permohonan gua bukan sekedar hafal Pancasila, tapi juga makna yang terkandung dalam Pancasila dan juga sejarah dari kelahiran Pancasila tersebut. Kita langsung aja dari sejarah Pancasila dulu kayak. Jadi Pancasila itu pertama kali diusulkan dalam rapat BPU PKI yang pertama dalam membahas ideologi atau dasar negara. Kemudian diusulkan 3 tokoh lah, yaitu Mr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno, di mana ketiga orang tersebut menyampaikan pendapatnya tentang ideologi negara tersebut. Apa itu pendapat mereka? Kita mulai dari Mr. Supomo. Ya, ini Mr. Supomo menyebutkan gagasannya ada 5 gagasan, yaitu 1, persatuan; 2, kekeluargaan; 3, keseimbangan lahir dan batin; 4, musyawarah; 5, keadilan rakyat. Yang selanjutnya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan isi rumusan masalah di sidang BPU PKI tanggal 29 Mei 1945. Berikut apa yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. 1, peri kebangsaan; 2, peri kemanusiaan; 3, peri ketuhanan; 4, peri kerakyatan; 5, kesejahteraan sosial. Dan tokoh yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Di hari terakhir sidang pertama BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan rumusannya, yaitu 1, kebangsaan Indonesia; 2, internasionalisme atau peri kemanusiaan; 3, mufakat atau demokrasi; 4, kesejahteraan sosial; dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Pada kesempatan ini juga Soekarno menyatakan kalau dasar negara yang ia sampaikan bernama Pancasila, dan pada saat itulah Pancasila pertama kali cetuskan dengan bantuan sahabat Soekarno, sang ahli sastra, yang diyakini sang ahli sastra tersebut adalah Muhammad Hatta. Setelah pembahasan yang panjang, Pancasila baru ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI
pada sidang pengesahan Undang-Undang 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Bunyi Pancasila sebagaimana disahkan dalam konstitusi adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, sebelum terbentuk rumusan Pancasila sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang 1945 dan berlaku hingga sekarang, pada tanggal 22 Juni 1945, 9 tokoh nasional yang disebut Panitia 9 menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Di dalam naskah Piagam Jakarta tepatnya pada alinea keempat tercantum rumusan Pancasila. Rumusan pada sila pertama menuai kritik dari berbagai pihak, memiliki narasi yang cukup berbeda dari Pancasila yang kita kenal saat ini. Berikut rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta yang menuai kontroversi, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dari perwakilan Timur Indonesia menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan muslim saja. Hal itulah yang menjadi latar belakang perubahan rumusan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang harus kita lakukan sebagai implementasi dalam kehidupan kita, terkhususnya gua sebagai mahasiswa? Apa yang harus gua lakukan untuk masa depan, di mana gua sebagai bangsa Indonesia, yaitu gua akan memulai dengan keikutsertaan gua mahasiswa dalam organisasi kampus yang dapat mengembangkan pengetahuan di bidang moralitas dan sosial mahasiswa yang kritis terhadap suatu masalah akan melahirkan intelektual yang mampu menciptakan ide-ide gagasan baru yang bersifat positif dalam organisasi, dan juga dapat menerapkan sila keempat, yaitu kemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini mahasiswa juga dapat mempersiapkan diri untuk kedepannya menjadi pemimpin bangsa. Oleh karena itu, saat ini mahasiswa diharapkan dapat menjalankan Pancasila yang telah menjadi pedoman bangsa dan menjadi ideologi bangsa, dan kembali menegakkan hal yang telah menyimpang dari Pancasila. Adapun untuk dapat berperan aktif dalam melaksanakan Pancasila sebagai ideologi bangsa, juga mahasiswa harus terlebih dahulu dapat menerapkan Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat dan di kehidupan kampus atau kehidupan akademik. Oke guys, gua pikir sampai di sini dulu aja video gua tentang pembahasan materi Pancasila. Untuk kalian yang mau request video nanti yang akan gua upload, bisa komen di bawah, like kalau Anda suka videonya, subscribe jika bermanfaat bagi Anda. Salam Pancasila sebagai ideologi bangsa.